Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan, wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilaihi thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya kana yad'u ilaihi min qabl wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabilih. Qul tamatta' bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Para hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat kesehatan sehingga dapat menjalankan ibadah Jumat. Marilah senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah senantiasa menetapkan dan menambah iman, Islam dan ketakwaan kita. Pada hari ini khatib akan memberikan sedikit tausiah untuk diri sendiri dan juga untuk kita bersama, yaitu mengenai doa dan tipologi manusia. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan, saya bacakan ayat di dalam surat nomor 39 Az-Zumar ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilaihi. Dan apabila manusia ditimpah kemudaratan, dia memohon pertolongannya kepada Tuhannya dengan kembali kepadanya. Summa idza khawwalahu ni'matan minhu nasya kana yad'u ilaihi min qabl. Kemudian apabila Tuhannya memberikan nikmatnya kepadanya, lupalah dia akan kemudaratan yang pernah dia berdoa kepada Allah untuk menghilangkannya sebelum itu. Wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabilih. Qul tamatta' bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Katakanlah wahai Muhammad, mereka itu mengadakan sekutu-sekutunya bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah wahai Muhammad, bersenang-senanglah dengan kekafiranmu yang sementara waktu itu. Sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka. Ayat ini memberikan sebuah tipologi manusia ketika ia berdoa. Dan inilah gambaran sebagian manusia, terutama juga menyentuh kita sebagai umat muslim. Ketika kita dalam keadaan terpojok, ketika begitu banyak masalah, begitu banyak hambatan, begitu banyak kesulitan, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa dengan sangat konsentrasi.
kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghilangkan beban kita, memberikan jalan yang lurus. Nah, inilah tipologi manusia yang pertama. Ia berdoa pada saat susah dan kesulitan. Namun ada sebagian manusia ketika Allah memberikan nikmat kepadanya, naik pangkat dan jabatan, dipromosikan, bisnisnya berjalan dengan lancar, calon mahasiswa diterima di perguruan tinggi yang ternama, nilai ujiannya sangat baik, hubungan dengan temannya, dengan koleganya sangat baik, rezeki dalam bentuk kemudahan datang bertubi-tubi, maka golongan ini lupalah. Dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berdoa lagi. Nah, Allah katakan kelompok ini adalah kelompok yang mengada-adakan, yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu orang-orang kafir termasuk kelompok yang ini. Artinya orang-orang yang tidak beriman pun fitrahnya, naluriahnya itu sudah ada di dalam kalbunya kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ditimpa kesulitan, dia akan berdoa. Pernah ada satu kisah, dua orang masuk ke dalam lift, dan satu orang ini adalah orang yang dalam tanda petik tidak mengakui keesaan Tuhan, tidak mengakui keberadaan Tuhan. Ketika terjadi sesuatu yang mengerikan di dalam lift tersebut, orang yang menganggap dirinya komunis, ini ternyata dia qomat kamit. Dia berdoa kepada sesuatu yang dianggapnya yang memiliki maha kuasa. Jadi pada hakikatnya orang yang kafir, yang tiada mengakui keberadaan Tuhan, tidak mau menyembah Tuhan, pada hakikatnya di dalam hati kecilnya, dia melawan hati kecilnya, sesungguhnya dia memiliki keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, karena itu di akhir ayat ini Allah mengemukakan qul tamatta bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Katakanlah wahai Muhammad, bersenang-senanglah dengan kekafiranmu sementara waktu, sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka. Quran surat Az-Zumar ayat 8. Bapak dan Ibu sekalian, berdoa adalah salah satu ibadah, salah satu tindakan dan perilaku kaum muslimin yang beriman dan bertakwa harus dilakukan. Jangan sampai kita ketika susah kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kemudian ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita bergerak menjadi muslim yang tidak taat, yaitu dengan melupakan berdoa. Nah, jangan sampai ini terjadi. Karena itu orang yang paling baik adalah orang yang ketika susah, ketika senang, dia senantiasa berdoa. Rasulullah SAW adalah contoh tauladan yang sangat sempurna. Setiap hari dia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sahabatnya heran. Dia sudah dijamin orang yang pertama masuk surga. Tapi setiap hari ia memohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bandingkanlah dengan kita yang mungkin tanpa disadari maupun kita sadar melakukan berbagai dosa dan kesalahan. Contohlah Rasulullah SAW. Doa sebagai salah satu ibadah
merupakan perilaku yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 2, surat 2 ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa sesungguhnya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Nah, ayat 186 ini, siapapun yang berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan. Dan Allah lebih dekat kepada kita. Namun ada syaratnya. Mereka itu mematuhi segala perintahku. Jadi mereka yang tidak mengikuti perintahnya adalah orang yang sombong. Sombong itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangkat, jabatan, semuanya sementara. Karena itu kita diperintahkan, ketika senang kita bersyukur, ketika kita sulit kita sedang bersabar, harus bersabar. Inilah karakter muslim. Berdoa kapanpun, saat senang, saat sulit. Itulah karakter muslim. Para mahasiswa IPB akan selalu menghadapi kesulitan-kesulitan. Kesulitan itu harus dipandang jangan sebagai hambatan, tapi sebuah tantangan yang harus kita hadapi. Karena dengan diberikan tantangan, kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan keterampilan kita bagaimana memecahkan masalah dan tantangan tersebut. Hikmahnya seperti itu. Hidup tidak selalu pada jalan yang lurus dan datar. Hidup akan selalu menghadapi rintangan dan tantangan. Nah, karena itu salah satu obatnya adalah tadi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan bukan sekedar berdoa, tapi berusaha dengan mematuhi segala perintah dan larangannya. Dan termasuk di dalamnya adalah usaha. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Di dalam surat Al-Mu'min ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ayat ini sangat clear dan jelas. Orang yang tidak meyakini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak meyakini Nabi Muhammad, itu dianggap orang-orang yang sombong. Dan Allah sediakan balasannya yang sangat menyakitkan. Di dalam surat Asy-Syura ayat 26, dia memperkenankan doa orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal saleh. Syarat berikutnya adalah mengerjakan amal saleh dan menambah pahala pada mereka dari karunia-Nya, dan orang-orang yang kafir bagi mereka azab yang sangat keras. Hadirin sekalian, nah salah satu adab doa yang harus kita jalankan, berdoalah dengan menyebut Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabir. Ajarkan anak-anak kita Asmaul Husna. Dan kita pun yang sudah dewasa, pada saat nyetir, coba hafalkan 5 nama. Besoknya 5 nama lagi. Itu latih. Harus kita latih. Sehingga kita hafal. Jangan sampai kita hanya hafal nama-nama pemain sepak bola di dunia dengan nomor punggungnya. Coba kita hafalkan. Nah, ini terutama anak-anak muda. Hafalkan Asmaul Husna. Hafalkan juga nama-nama ayat Quran.
surat-surat dalam Quran. Agar kita terlatih menghafalkan hal-hal yang memang sangat baik. Nah, karena itu hanya milik Allah lah asmaul husna. Walillahil asmaul husna. Dan bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Asmaul husna jangan sekedar memberikan nama kepada anak-anak kita dengan asmaul husna. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Aziz. Tapi coba kita amalkan. Nah, hadirin sekalian, semoga kita menjadi manusia yang memiliki karakter muslim yang taat pada saat kapanpun dan dimanapun, pada saat kondisi apapun, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemacetan di Bogor luar biasa. Kalau kita melihat kemacetan, itu stres timbul. Kita ganti membaca sholawat, membaca Quran. Saya pernah ingin sekali menghafal surat Yasin. Dan alhamdulillah, Allah kabulkan, saya hafalkan itu saat saya menyetir dari Lewiliang ke Bogor Tengah. Setiap hari macet 1 jam 2 jam. Nah, alhamdulillah tensi saya berkurang. Jadi begitu lihat macet sudah baca Yasin berulang-ulang. Kemudian hafalkan artinya. Jadi jangan menggerutu. Baca Yasin, baca sholawat, terus lakukan itu. Nah, mudah-mudahan amalan kecil ini senantiasa bisa kita laksanakan, kita menjadi muslim yang taat, yang senantiasa berdoa kapanpun dan dimanapun. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsir kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du, ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, fattaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin jamaah yang berbahagia, marilah kita akhiri khutbah Jumat ini dengan membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita, mengabulkan, semoga IPB ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita maju bersama, selamat dunia dan akhirat, mencapai karir yang berkah di dunia maupun di akhirat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbighfir lana wa liwalidayana warhamhumna kama rabbayani shaghira. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana taqabbal doa. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil amin wa an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Rabbi ja'al, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan berilah rizki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina
innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri kepadamu. Dan anak cucu kami juga umat yang